Hadirin yang kami hormati, selamat siang dan selamat datang pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan Universitas Diponegoro tentang pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya Farida Nuzulia akan memandu acara ini. Sebelumnya, dapat kami informasikan bahwa acara ini dilakukan secara fisik dan virtual. Kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti acara secara virtual, akan kami bacakan tata tertib selama pelaksanaan acara sebagai berikut. 1. Memastikan kamera pada posisi menyala selama acara berlangsung. 2. Menggunakan username dengan format satuan kerja, strip jabatan, strip nama lengkap. 3. Pastikan Bapak Ibu telah menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. 4. Menonaktifkan audio selama acara berlangsung. Dan yang kelima, pada saat lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri dan menyesuaikan posisi kamera. Terima kasih. Safety Induction. Selamat datang di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Bapak dan Ibu yang terhormat, izinkan kami menyampaikan petunjuk keselamatan sebelum acara ini dimulai. Hal ini dilakukan sebagai implementasi komitmen kami dalam menjalankan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam kerangka ISO 45001. Berikut adalah kebijakan K3 Fakultas Teknik. Fakultas Teknik berkomitmen untuk membangun dan menerapkan sistem manajemen K3 secara konsisten, sembari meningkatkan kemampuan proses dan produktivitas layanan Tridharma Perguruan Tinggi, mematuhi peraturan perundang-undangan terkait K3, melakukan upaya pencegahan penyakit akibat kerja dan juga kecelakaan kerja, serta melakukan perbaikan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja K3. Saat ini Bapak dan Ibu yang mengikuti acara ini secara luring sedang berada di ruang teater lantai 4 Gedung Dekanat Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Agenda acara hari ini yaitu penandatanganan nota kesepahaman hanya akan berlangsung di ruangan ini saja. Perlu kami sampaikan bahwa kondisi K3 di Fakultas Teknik hari ini akan berjalan normal. Tidak ada agenda safety drill atau simulasi keadaan darurat, juga tidak ada agenda pemeriksaan peralatan keselamatan. Maka jika nanti terdengar alarm tanda bahaya, itu adalah kondisi darurat yang sebenarnya. Yang perlu Bapak dan Ibu lakukan adalah tetap tenang dan selesaikanlah pekerjaan dengan baik. Bila terjadi gempa, mohon dapat mencari tempat berlindung yang aman seperti di bawah meja dan lindungilah bagian kepala Anda. Setelah ada aba-aba evakuasi dari petugas K3 kami, berjalanlah perlahan menuju pintu keluar, mengikuti tulisan jalur evakuasi di dinding atau lantai. Dimulai dari tempat duduk yang paling dekat dengan pintu. Bila terlihat asap, berjalanlah dengan menunduk. Sepatu hak tinggi mohon dilepas selama proses evakuasi berlangsung. Hindarilah penggunaan lift. Sebaliknya, gunakan tangga untuk menuju ke lantai dasar. Selanjutnya, petugas K3 kami akan mengarahkan Bapak dan Ibu ke titik kumpul yang terdekat. Ini adalah denah ruangan ini di mana tempat Bapak dan Ibu berada. Pintu keluar dalam ruangan ini ada 2 buah yang dapat dibuka dengan cara ditarik. Jalur evakuasi terdekat ada di sebelah kanan dan kiri pintu keluar. Titik kumpul berada di area lantai dasar atau di lokasi tempat parkir. Berikut adalah nomor telepon darurat yang dapat Bapak Ibu juga temukan di lokasi strategis di sekitar gedung ini. Bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti acara ini secara daring, mohon juga dapat memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, pastikan jaringan internet serta peralatan audiovisual berjalan lancar sepanjang acara.
Perhatikan pula bahaya kelistrikan yang mungkin ada di sekitar Anda. Sesuaikan tingkat pencahayaan layar gawai agar tidak mengganggu penglihatan. Lakukanlah peregangan terutama untuk area mata setiap 25 menit sekali. Sesuaikan ketinggian alas duduk dan tempat peletakan gawai agar tidak menimbulkan nyeri dalam jangka panjang. Tetap terapkan 5M jika Bapak dan Ibu mengikuti acara ini dari luar rumah. Dan terakhir, mohon tidak mengemudikan kendaraan selama mengikuti acara ini. Akhir kata, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Selamat melanjutkan acara dengan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Bapak Warih Andang Cahyono. Yang kami hormati Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Yos Johan Utama, Gubernur Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, Ketua Senat Akademik Universitas Diponegoro, Profesor Edi Rianto MSc, PhD IPU, Wakil Rektor Riset dan Inovasi Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Insinyur Ambaryanto MSc, Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Profesor Insinyur Muhammad Agung Wibowo, MMSc PhD, para Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, serta hadirin yang berbahagia. Selamat siang dan selamat datang pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan Universitas Diponegoro tentang pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi pada hari ini, Kamis 9 September 2021. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Laporan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro oleh Profesor Insinyur Muhammad Agung Wibowo, MMSc PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati
Gubernur Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Arief Sambodro, selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yang kami hormati Presiden Direktur Toyota, Bapak Wareh Andang, yang juga mohon izin Bapak Ibu semua, ada alumni Teknik Kimia Universitas Diponegoro. Yang kami hormati Bapak Direktur Toyota, Bapak Bob Azan. Yang kami banggakan dan kami hormati Rektor Universitas Diponegoro, Bapak Prof. Yos Johan Utama. Yang kami hormati Ketua Senat Akademik, Bapak Prof. Edi Rianto. Yang kami hormati Wakil Rektor Riset dan Inovasi, Prof. Ambaryanto. Yang kami hormati perwakilan dari Kabupaten Purbalingga, Bapak Johan Arifin. Yang kami hormati para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Teknik. Yang kami hormati Bapak dan Ibu hadirin yang hadir pada acara siang hari ini, baik yang bersifat offline ataupun yang online. Alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas ridho dan izinnya kita semua berkumpul dalam acara yang sangat strategis ini, yaitu proses pelaksanaan MOU antara Universitas Diponegoro dan PT Toyota. Fabi ayyi ala irabikumat tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin saya Muhammad Agung Wibowo, Dekan Fakultas Teknik, untuk memaparkan beberapa proses kerjasama antara pihak Undip, dalam hal ini Fakultas Teknik, dengan PT Toyota. Mohon izin slide-nya. Ya. Topik untuk kerjasama ini adalah University Industry sebagai link and match, kolaborasi antara universitas dan industri. Selanjutnya, sebagai dasar kami, universitas dan fakultas untuk bergerak adalah visi dari Universitas Diponegoro, yaitu menjadi universitas riset yang unggul pada tahun 2024, yang diturunkan menjadi visi Fakultas Teknik, menjadi fakultas yang unggul di tingkat internasional berbasis riset pada tahun 2024. Ada 3 keyword yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah unggul, yang kedua adalah tingkat internasional, yang ketiga adalah berbasis riset. Dan insya Allah atas ridho dan izin Allah bisa tercapai di tahun 2024. Link and match kolaborasi universitas dan perguruan tinggi industri diharapkan ada 3 aspek yang akan kita raih. Satu adalah tercapainya insan yang unggul dengan intelijensi yang tinggi. Yang kedua adalah komitmen untuk berkolaborasi, baik untuk bidang akademik dan non-akademik. Yang ketiga adalah output kerjasama ini diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian. Alhamdulillahirabbil alamin, kerjasama antara Undip dan Toyota sudah dimulai sejak tahun 2018. Pada saat itu pihak Toyota memberikan laboratorium Lean Manufacturing kepada Undip, khususnya Fakultas Teknik, Departemen Teknik Industri. Alhamdulillah sangat luar biasa Bapak Ibu yang kami hormati. Laboratorium ini telah menjadi fasilitas baik untuk pendidikan, baik untuk riset, baik untuk mahasiswa S1, S2, dan S3. Adapun outputnya adalah beberapa publikasi yang telah bisa mengharumkan nama Undip, baik di tingkat nasional ataupun internasional. Ini adalah beberapa topik penelitian yang difasilitasi oleh fasilitas lab Lean Manufacturing tersebut. Ada beberapa tentang integration Lean Manufacturing, ada beberapa tentang design of sustainable value stream mapping, ada beberapa tentang improving performance measurement. Mohon izin Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah Fakultas Teknik dengan iklim yang kondusif serta bantuan Pak Rektor ingin bercita-cita membangun lab terpadu dan terintegrasi. Artinya laboratorium ini secara bersama-sama dipakai oleh beberapa departemen sebagai wujud untuk mewujudkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Adapun tema yang diusung adalah Safety, Enable IT, dan Teknologi, Konsep Lean Manufacturing, serta Karakuri. Jadi ada 4 tema yang diusung oleh lab terpadu terintegrasi ini. Alhamdulillah kami sudah berproses, Bapak Ibu kami hormati, sejak tahun 2021 ini sampai tahun 2022, insya Allah sampai tahun 2023.
Di sini pihak Fakultas Teknik serta Undip bekerjasama dengan PT Toyota mencoba mulai studi yang pertama sampai ke fase desain, fase construction, equipment dan installment, serta operation and trial. Jadi insya Allah meridhoi cita-cita ini. Selanjutnya ini adalah konsep bagaimana Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang kita coba hubungkan dengan Toyota Internship Program. Jadi program ini adalah bagaimana adik-adik nantinya bisa mengambil program magang di pihak Toyota dengan adanya objective on the program serta basic konsepnya. Di dalam basic konsep itu sampai nantinya adik-adik bisa menguasai beberapa hard skill dan soft skill serta diharapkan dapat memperoleh sertifikat yang diharapkan menjadi daya saing buat adik-adik pada saat mereka nantinya masuk dalam industri atau di lapangan pekerjaannya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah proses pembangunan lab terpadu terintegrasi ini diharapkan berjalan dari tahun 2021 ini sampai tahun 2022 dan tahun 2023 posisinya. Mohon izin slide-nya. Mohon maaf Bapak Ibu, agak sedikit ada beberapa kendala teknik di Fakultas Teknik, mohon izin. Ya inilah keterbatasan kita sebagai manusia Bapak Ibu, mohon izin, mohon maaf. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Bapak Ibu kami hormati, di slide yang ini adalah bagaimana setelah tadi Tridharma Perguruan Tinggi kita lakukan di proses belajar mengajar, selanjutnya dari proses untuk penelitian, di mana kerjasama antara pihak Toyota, Undip dalam hal ini Fakultas Teknik, mencoba melakukan riset tentang ekosistem pariwisata hijau. Karena diharapkan pariwisata hijau ini menjadi salah satu pendorong roda ekonomi yang nantinya bisa sustain Bapak Ibu semua. Jadi lokasinya dipilih ada di sekitar Semarang, serta ada di sekitar Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya di sini adalah proses pengabdian kepada masyarakat. Jadi kalau Tridharma Perguruan Tinggi adalah satu proses belajar mengajar, proses penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Di proses pengabdian masyarakat ini kami Fakultas Teknik dengan pihak Toyota mencoba merapat ke Kabupaten Purbalingga, mohon izin Bapak Ibu. Di sini ada 4 aspek yang kita coba kita jadikan sebagai hal untuk nantinya kita dampingi, adalah pengolahan nanas, industri knalpot, industri organik coconut sugar, serta industri batik Bapak Ibu. Di mana kami berusaha untuk mendampingi terhadap inkonsistensi quality, marketing, dan networking. Serta bagaimana nantinya bisa menjadikan IT itu sebagai salah satu fasilitas buat mereka. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya kita semua berdoa, semoga cita-cita ini Allah berikan ridho dan izinnya, dan semoga kita bersama semua diberi kekuatan dan diberi perlindungan untuk bisa mewujudkan cita-cita kerjasama pembangunan lab terpadu terintegrasi, serta pengabdian masyarakat terhadap UMKM di Kabupaten Purbalingga, kerjasama antara Universitas Diponegoro, pihak Toyota, serta Provinsi Jawa Tengah, dalam ini adalah Kabupaten Purbalingga. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Undip pasti lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan petikan nota kesepahaman oleh Saudari Yuni Nurjana. Petikan nota kesepahaman antara PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dengan Universitas Diponegoro tentang pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Nomor TMMIN 140-TMMIN-Undip-PJ-OTH-9-2021.
nomor undip 6150-UN7.P-KS-2021. Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang oleh dan antara para pihak yang namanya tercantum di bawah ini. 1. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Warih Andang Cahyono, yang bertindak sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Nomor 16 tanggal 13 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris P. Sutrisno A. Tampu Bolon S.A. Untuk selanjutnya dalam kesepahaman ini disebut sebagai TMMIN. 2. Universitas Diponegoro, dalam hal ini diwakili oleh Yos Yohan Utama yang bertindak sebagai Rektor berdasarkan keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro nomor 03-1-HK-2019 tanggal 29 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro periode tahun 2019-2024. Untuk selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut sebagai Undip. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani nota kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut. Pasal 1. Maksud dan tujuan. Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar kerjasama antara para pihak dalam rangka pengembangan tridharma perguruan tinggi. 2. Tujuan diadakan nota kesepahaman ini adalah untuk melakukan pengembangan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pasal 2. Ruang lingkup. Ruang lingkup pengembangan tridharma perguruan tinggi dalam nota kesepahaman ini meliputi 1. Kerjasama dalam bidang pendidikan, antara lain pengintegrasian laboratorium dengan pusat penelitian, pemagangan, dan kuliah umum. 2. Kerjasama dalam bidang penelitian, antara lain pengembangan ekosistem usaha kecil menengah atau UMKM atau industri kecil menengah atau IKM, dan pengembangan pariwisata hijau. 3. Kerjasama dalam bidang pengabdian masyarakat, antara lain pengembangan pilot project usaha kecil menengah atau UMKM industri kecil menengah atau IKM, dan pengembangan pariwisata hijau. Pasal 3. Pelaksanaan dan seterusnya. Pasal 4. Pembiayaan dan seterusnya. Pasal 5. Jangka waktu. Nota kesepahaman ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan 8 September 2026 dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak dan seterusnya. Pasal 6. Kerahasiaan dan seterusnya. Pasal 7. Ketentuan lain-lain. Nota kesepahaman ini dibuat oleh para pihak dalam rangkap 2, di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama, dan tanggal nota kesepahaman adalah tanggal terakhir penandatanganan dari para pihak. Direktur Utama PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Warih Andang Cahyono. Rektor Universitas Diponegoro, Yos Johan Utama. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan Rektor Universitas Diponegoro. Mohon dengan hormat kepada Bapak Warih Andang Cahyono dan Profesor Dr. Yos Johan Utama, kami silakan menuju meja penandatanganan. Kami juga turut mengundang untuk mendampingi dalam sesi penandatanganan kepada Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili, Ketua Senat Akademik, Wakil Rektor Bidang 4, dan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
Acara dilanjutkan dengan sambutan oleh Rektor Universitas Diponegoro dan kami mohon kepada yang Bapak pejabat yang sudah mendampingi untuk kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Presiden Direktur PT Toyota Manufacturing, Pak Warih Andang Cahyana. Ini namanya mirip dengan kakak saya, tengah-tengahnya. Kemudian yang mewakili Bapak Gubernur, Bapak Kepala Dinas Perindustrian, Pak yang sangat terpelajar, Ketua Senat Akademik, Prof. Edi Rianto, Pak Wakil Rektor 4, Prof. Ambar, Pak Dekan, bersama Wakil Dekan dan semua yang hadir hari ini. Mohon maaf mungkin saya tidak mengenal satu persatu. Ya. Pertama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita masih diberi pinjaman nyawa, masih diberi hidup. Maka pada tempatnya lah kita harus bersyukur pada Allah SWT. Tentu rasa syukur itu diwujudkan dalam bentuk berbuat yang terbaik yang bisa kita lakukan. Do the best for Allah, do the best for Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya apa dah yang tadi kita lakukan dan kita saksikan bersama. Salawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk insan yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Mohon maaf Pak Warih, Pak Kepala Dinas. Memang selama saya jabat itu selalu dua hal yang saya ingatkan pada rekan-rekan. Satu, ingat mati. Dua, bersyukur. Karena itulah yang jadi akan motivasi yang paling kuat untuk kita bergerak ke satu arah yang lebih baik. Makanya motonya adalah undip lebih baik. Kalau mau diceritakan tentang kerjasama ini saya kira dan manfaatnya pasti besar sekali. Ya, kita sudah melakukan kerjasama sejak 2018 saya ingat, mensyukuri waktu itu. Ya, dan sudah banyak hal yang mendapatkan manfaat. Dan selalu saya katakan sama Mas Agung, tidak ada perusahaan yang bangkrut karena bersodakoh. Tidak ada. Ya. Dan yang namanya pagar mangkok itu lebih kuat dari pagar tembok. Makanya sodakoh itu penting untuk selalu kan. Nah, apalagi kalau mengalir ke ilmuwan, wah ini sudah amal jariyahnya besar. Bapak sekalian, mohon maaf, saya berlatar belakang ilmu sosial, ilmu hukum, tapi waktu SMA-nya eksak. Tapi ternyata setelah saya jadi di bidang hukum, isinya eksak juga, ya, exactly keliru. Iya. Dulu saya sangat cinta dengan masa-masa dalam laboratorium, maka saya sampaikan pada teman-teman, saya orang yang gila kepada laboratorium. Maka saya utamakan bahwa insya Allah 2024 saya selesai Pak, sebagai rektor yang kedua. Ya. Maka di situ saya katakan bahwa saya ingin menyelesaikan banyak hal. Ya paling tidak sebagian-sebagian lah. Laboratorium harus selesai. Saya tidak ingin lagi mendengar orang undip, mahasiswa undip kemudian ya mengeluh karena masalah laboratorium. Guyonannya katanya orang datang ke laboratorium itu sama dosennya dia suruh hormat ke labnya. Kenapa? Karena alat-alatnya lebih tua dari usia dosennya. Ya kan? Ini dagelan yang satir banget itu ya. Tapi
Kita hanya guyonan aja, tidak do something. Nah, makanya saya lakukan oke. Sekarang. Walaupun memang terjadi hal-hal yang lucu-lucu di awal itu. Kami siapkan waktu itu 150 miliar. Diserap, ternyata nyerapnya cuma hanya 60-an. 60 miliar yang kemampuan nyerapnya. Padahal duitnya ada. Ya. Alhamdulillah ini juga untuk dosen-dosen yang dari Undip nyaman-nyaman saja lah, insya Allah aman-aman saja. Ya, saya sudah ngecek pendapatannya. Ya, Fakultas Teknik itu satu semester itu 100 miliar. Ya, yang terang insentifnya aman itu. Tapi bukan itulah. Ya, kalau perguruan itu ya. Makanya saya katakan bahwa lab harus selesai diserap. Lucu-lucu betul. Ya, lucu-lucunya juga kemudian ada yang bikin lab yang alatnya itu hanya untuk dirinya sendiri. Padahal hanya untuk publik. Yang bisa kemudian mengajarkan mahasiswa supaya lebih hebat. Ya. Saya sangat khawatir betul ketika ada mahasiswa Undip lulus kemudian datang ke Toyota bingung, alatnya begitu canggih. Ya kan? Sementara alat yang di sini saya pernah datang ke Taiwan, Pak. Di sana ada bahkan ada satu pot alat gitu yang khusus untuk membuat. Ya, dan itu langsung dengan pakai sistem koordinat yang kalau bergerak sedikit aja nggak bisa berproduksi sampai dikunci seperti itu. Nah, saya ditunjukin mereka itu waktu itu tentang alat-alat mereka old gitu ya, ditunjukin. Ya saya batin, ya itu alat saya, ya itu alat kami. Nah makanya bergeraklah ini sekarang. Walaupun kadang-kadang ya ada juga, mohon maaf saya ada beberapa potret yang kemudian saya lihatkan kita kurang bersyukur. Ya, ada wasbak, nggak tahu di kimia atau apa mana itu ya, kotor sekali, bahkan limbah B3 hanya diletakkan di bawah itu kalau kesenggol, wah itu nanti. Nah itu loh, careness kita dan kita langsung dari lab terpadu kan, makanya sekarang kami bentuk tangan itu yang lingkungan, Pak. Jadi latihan kedaruratan segala macam itu. Lab harus beres, SDM harus beres, makanya dosen-dosen ya kita sekolahkan. Enggak tahu, sudah tahu belum ini ya. Sekolahkan, mau S1, S2, bahkan untuk yang tenaga staf, Pak, administrasi. Ya kita sekolahkan, monggo. Mau S2, S3, monggo. Andai ada S4 pun silahkan. Ya kita semua sekolahkan. Alhamdulillah sudah dinikmati 158. Tuh. Satu persatu. Ya. Saya Undip punya visi menjadi universitas riset yang unggul. Lah bagaimana bisa dikatakan riset yang unggul kalau labnya, ya kan, udah out of date. Ya. Nah makanya saya sangat senang sekali ketika kemudian dari Toyota, ya, menjulurkan tangannya kepada kita. Nah kalau ibaratnya orang menjulur, orang itu bisa ditolong kalau tangannya juga kemudian naik ke atas. Tapi kalau tangannya cuma sedakep ya nggak bisa ditolong kan. Makanya kita menjulurkan tangannya itu dalam bentuk ya tadi, menjulurkan dalam bentuk bahwa kita siap membangun gedungnya. Ya, mana sudah saya surat dari Prof Heru sudah ya. Udah jadi kesanggupan ya, insya Allah 2022 dibangun. Ya, moga-moga dibangun ya. Ya pesan saya cuma tadi ya yang betul-betul dirawat lah ya. Ingat, tetes setiap yang ada di situ adalah air mata dari para orang tua mahasiswa. Ya, dan kita jangan pernah khianat terhadap masalah-masalah seperti itu. Nah, inilah makanya saya nyambut ini ya, dan ini bergerak terus. Ya, labnya selesai, SDM-nya selesai. Ya, insya Allah dengan itu nanti kesejahteraan selesai. Ya, kuncinya cuma satu. Ini yang menurut saya core yang harus kita lakukan, Pak. Rukun. Kalau rukun, ya selesai. Tapi ada satu fakultas mungkin tidak begitu rukun, ya kelihatannya sampai Allah pun tidak begitu memberikan rezeki, jadi sedikit ya. Ya ini makanya kalau kunci di teknik itu harusnya rukun itu. Kalau rukun pasti rezeki itu akan datang sendiri. Kita pernah ingat 17 fakultas teknik itu defisit. 2015, 16, 17 itu defisit. Jadi jumlah pendapatannya nggak mencukupi untuk membiayai.
Bayangkan, disubsidi oleh sosial, ilmu sosial. Tapi alhamdulillah sekarang kita ambil kebijakan. Waktu itu saya ingat, ya saya di demo waktu itu, ya. Saya mikir, ya sudah, kalau yang namanya jadi pimpinan, ya harus siap di demo. Ya, kalau pimpinan nggak siap di demo, ya bubuk saja di rumah, nggak usah jabat. Jadi demo, Pak. Nah, kita adakan. Ternyata memang Undip ini harus selalu berani mengambil resiko. Ya. Sepanjang yang kita dapatkan dikembalikan ke mahasiswa. Nah itu, halnya bisa membiayai semuanya, diadakan SPI waktu itu, ya, sumbangan pengembangan institusi, bisa membangun macam-macam lah. Ya. Mimpi kita Undip yang kemudian terhubung, dulu yang ngimbang mimpi. Nah, sudah ada jembatan Sikata, sudah menghubungkan. Ya sebentar lagi insya Allah nanti di sebelah sana akan dibangun auditorium yang sebenarnya. Ya auditorium yang ada di sini itu bukan auditorium sebetulnya, itu kan ruang kelas belajar bersama itu. Nah nanti di sana yang bisa muat sekitar antara 5.000 sampai 6.000 ya orang ya besar. Ya monggo kalau nanti mau ngantenan ya sudah siap ya, asal jangan nganten lagi. Biasanya kalau nganten lagi itu sepi, delik ya. Nah inilah makanya saya katakan bahwa memang harus berani ngambil resiko. Ya, Fakultas Teknik orang menyorot ya. Kalau kita bicara masalah teknologi sekarang, pasti dua hal yang disorot orang itu. Sains, matematik, dan teknik pasti. Ya, dua itu yang disorot. Maka harus kekuatan laboratorium harus kuat. Nah, kekuatan laboratorium kuat harus menghasilkan inovasi-inovasi. Dan inovasi-inovasi yang laku di masyarakat. Jangan sekedar inovasi-inovasi nggak laku ya. Nah ini sekarang itu. Inovasi yang betul. Nggak tahu mungkin itu harus ada ilmu-ilmunya ya. Mungkin bisa bergabung dengan Toyota biasanya digerakkan pakai bensin misalnya. Gimana tahu-tahu bisa menemukan yang pakai air. Ya. Hari ini kita ketawa. Someday itu menjadi suatu hal yang benar. Ya. Sama ketika mungkin dulu orang berkata telepon tanpa kabel. Orang ya ngimpi itu. Tapi sekarang ada. Ya. Someday malah mungkin nggak pakai HP begini. Tapi sudah ditanam di chipnya, sudah di badan kita. Jadi nggak usah. Bahkan panasnya pakai panas tubuh kita. Untuk charge-nya, ya panas tubuh kita segala macam. Hari ini pun kita tersenyum, ya, tapi someday itu bisa. Kecepatan inilah. Makanya Pak Dekan harus berani ngambil resiko, Pak. Resiko yang terukur tapi, ya, untuk kecepatan seperti itu. Jadi saya kira itu saja. Terima kasih Mas Farid. Ya alumni itu ya kayak begini nih, nyata, ya. Nyata. Alumni jangan sumbangannya malah cuma komentar di WA, itu enggak membuat apa-apa itu. Semua ya alumni nyumbangnya ya dalam bentuk yang seperti ini, nyata dan manfaat ya. Terima kasih sekali lagi. Kemudian dari Gubernur saya terima kasih sekali rawuhnya, dan insya Allah mungkin karena Dinas Perindustrian bisa kita melakukan banyak hal yang kerjasama. Pelatihan dan segala macam, saya kira di sini nanti kalau alat-alatnya sudah siap semuanya, saya kira akan banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Saya kira itu saja. Oh jadi tadi ada dari Purbalingga ya? Oh ya alhamdulillah ya. Kakak saya dari sana, Bobot Sari Pak. Iya itu. Ketemunya bukan terus kalau siomay aja ya. Kalau siomay banyak di Bobot daerah sana ya. Terima kasih Pak J, sampaikan pada Pak Bupati. Oh, mohon maaf ada. Iya. Pak Wakil ya, ada. Jadi saya kira ini monggo kalau dari Purbalingga ada yang mau dikerjasamakan, ada yang perlu dilakukan, dan mungkin nanti bisa jadi desa pengabdian. Banyak Pak, bisa Pak sekarang. Jadi, dan tidak usah khawatir. Anggaran kami ada. jadi nggak usah khawatir ya, anggaran ada. Ya, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Saya kira demikian. Mohon maaf ya terlalu panjang ya. Dan semoga apa yang kita lakukan ini diridhai Allah dan bermanfaat bagi umat manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan sambutan Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia kepada Bapak Warih Andang Cahyono. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Yoswan Utama, terima kasih atas kehadiran pada hari ini. Sebuah kehormatan bisa hadir pada acara penting ini. Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo yang diwakili oleh Pak Arief, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, terima kasih atas kehadirannya Bapak. Prof. Agung dan seluruh sivitas akademika Fakultas Teknik yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan rasa simpati yang sedalam-dalamnya di tengah pandemi ini. Mudah-mudahan seluruh keluarga, seluruh members sivitas akademika Fakultas Teknik yang terkena dampak bisa segera sembuh dan sehat-sehat kembali. Sebuah kehormatan bagi Toyota bisa bekerja sama terus-menerus secara kontinu dengan Fakultas Teknik Undip. Dan saya sangat mengapresiasi tadi disampaikan oleh Prof. Agung mengenai hasil yang didapat dalam memanfaatkan fasilitas-fasilitas laboratorium yang ada di Fakultas Teknik. Terima kasih Prof. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menggarisbawahi beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor, Pak Prof. Yos, mengenai challenge, tantangan dan sebagainya untuk Fakultas Teknik. Jadi kita juga barusan membahas sekarang hal-hal yang sering kita bahas tidak hanya mengenai hard skill ya, teknik dan sebagainya, tapi sekarang itu era transformasi, era transfer ke the next generation. Kalau Prof. Yos sampai 2024, saya itu secara teori 60 tahun itu tahun 2023, Prof. Jadi ya secara teori juga 2023 lah. Itu harus sudah estafet ke the next generation. Nah, estafet ke the next generation itu tentu saja seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor, pertama adalah hard skill-nya. Harus ada laboratorium itu, fundamentalnya harus ada. Karena kalau itu enggak ada ya lompatnya pasti susah, itu pasti. Pasti lompatnya susah. Kalau Prof. Yos bicara mengenai harus terima tantangan dan sebagainya, itu ada satu hal yang kita ngomongin, kita sering dengar challenge ya. Challenge. Sekarang ditambahin lagi yang namanya aggressive challenge. Kita tahun 2017 itu menyampaikan satu item namanya structural reform. Jadi yang membarisbawahi kegiatan itu, tadi Prof. Yos juga tanya bagaimana dengan persaingan dan sebagainya. Jadi pada sekitar bulan April 2017, saya diangkat menjadi Presiden Director. Nah pada saat itulah CEO-nya Asia bicara, kamu nggak kompetitif, you are not competitive enough. Kalau kamu nggak kompetitif, pasti nggak bisa sustain. Untuk itulah kita sampaikan namanya structural reform. Jadi orang itu biasanya kalau ngelihat orang lain ya atau best practice atau apa ya, itu selalu question ya. Misalnya di kualitas dibandingkan kualitas misalnya. Itu biasanya kita yang lebih kurang atau tidak bagus selalu cari apa ya, cari alasan lah dalam tanda petik ya, cari alasan. Iyalah dia lebih bagus karena ini, karena duitnya banyak lah, karena macam-macam lah. Tapi yang paling penting dari aggressive challenge itu satu hal. Dulu kita punya satu symbolic message itu, if we do nothing,
we will not survive. Cuman kadang-kadang kata-kata kayak gitu itu nggak begitu nggak begitu menarik ya. Terus kita ganti kayak Prof Yos. If you do nothing, we will die. Jadi kita kita sampaikan ke seluruh members, ini benar nih. Kalau kita nggak berubah, kita akan selesai. Kenapa seperti itu? Karena seperti Undip ya. Toyota itu ada di mana-mana, ada di Thailand, di India, di Taiwan, Prof juga udah berita. Dimanapun. Dan mobil itu bisa diproduksi dimanapun. Fortuner itu diproduksi di Indonesia, Thailand, mana lagi Pak Bo? Filipina ada, India juga ada. Jadi kalau misalnya seluruh Middle East ekspor Fortuner itu dari Temin, pertanyaannya adalah kenapa harus Temin ya? Kenapa harus Indonesia? Itu juga sama pertanyaan, kenapa harus Undip ya? Kenapa harus lulusan Undip ya? Karena Indonesia itu, karena Undip itu begini-begini seperti tadi dicatatkan oleh Prof Yos. Jadi kita harus agresif challenge. Jangan banyak tanya deh, karena kita biasanya yang bikin kita itu banyak tanya ya, atau excuse lah dalam tanda petik. Ya kita kalah karena gini. Jadi sebelum do something kita udah macam-macam lah. Tujuannya supaya kita selamat kayak Prof tadi. Kalau kita mau selamat ya udah di rumah aja tidur lah. Karena kalau kita agresif challenge, pasti masalahnya banyak. Dan seorang pemimpin kalau menaik agresif challenge itu, ya pasti di mana-mana. Karena yang agresif challenge apa? Ya, pasti menemui titik buntu dan sebagainya. Dan pada saat kita menemui itu, pasti orang-orang besar kita pasti tanya, kenapa nggak selesai reh? Kenapa lama reh? Ya kan? Dan sebagainya. Tapi agresif challenge itu akan menyenangkan kita. In some certain timing. Karena sebenarnya kalau hidup itu, kalau nggak ada challenge biasa-biasa saja, itu hidup kita itu ya biasa-biasa saja. Kita nggak akan menemukan something. Kita nggak akan menemukan new knowledge, new skill, nggak ada, zero. Tapi kalau kita agresif challenge seperti Prof Yos sampaikan, in some certain timing kita akan get something. Something new. Something new yang tidak dimiliki oleh orang lain, institusi lain. Karena seperti itu, maka because that kind of situation, karena Undip punya banyak new, makanya ya Undip aja. Jadi bagi kita semua, baik Undip, Toyota Indonesia, kita harus meng-create new item supaya pertanyaan kenapa harus Undip? Itu kita sendiri yang jawab. Kita sendiri itu, kita semua sivitas akademika, juga termasuk kita dari swasta yang berusaha untuk berkolaborasi link and match pada hari ini. Yang terakhir, tentu saja nanti akan kita bersama-sama terus meningkatkan skill, capability dan sebagainya. Tapi jangan lupa tadi seperti disampaikan ke Prof Agung, hidup kita itu bukan hanya hard skill, hidup kita itu juga ada soft skill ya. Value, Prof Yos tadi sampaikan juga value, thinking, way, mindset ya. Itu paling penting itu. Makanya saya kadang-kadang bicara, Pak Wari pinter itu penting enggak sih? Penting sih, tapi bukan nomor satu. Karena kalau orang pinter, itu malah bahaya tuh. Karena banyakkan orang pintar, banyakkan ngomong aja, ngomong banyak tuh. Tapi yang paling penting adalah kita punya value yang bagus. Value yang bagus, Prof juga sampaikan. Mari kita berkontribusi banyak bagi negeri tercinta ini. Kalau saya sering kasar ke teman, kalau lo nggak bisa kontribusi, at least diem lah. Udah itu aja. Kalau saya nggak usah ikut geret-geret lah. Geret itu geret apa? Ganduli, nggak usah ikut gandul-gandulin lah kalau nggak bisa apa-apa. Ya? Kontribut, diem aja udah. Itu yang mungkin jadi value, soft skill is
much important point. Jadi saya berharap Prof. Agung nanti ilmunya banyak silahkan, tapi tolong in some certain timing masukin value-value Pak. Integrity, apalagi lah ownership tadi Prof sampaikan itu ya. Jadi even saya garis bawahi contoh itu kita juga ada ownership aja ya. Pernah zaman dulu lah ya, zaman dulu. Ownership itu juga apa ya, kadang-kadang aneh. Kita ini di satu perusahaan aja, Toyota Indonesia itu kan kecil ya. Itu ownership aja susah banget ownership itu, misalnya beda divisi aja udah. Itu Agus tuh divisi A itu. Itu B itu Bambang. Jadi gimana ya? Goalsnya goals Toyota Indonesia, tapi if something happen, ya itu ownership-nya itu facing big problem. Saya berharap bahwa nanti Prof. Agung untuk ownership itu penting. Apapun yang terjadi di fakultas teknik, ya itu responsibility fakultas teknik. Siapapun dia, mau mahasiswanya, mau dekannya, mau tata usahanya, semua. Enggak ada excuse. Oh ini Pak dekannya, oh ini Pak, enggak ada. FT ya FT. Kalau saya orang FT, whatever happen dengan FT, itu adalah responsible saya. Itu susah tuh. Tapi itu bisa jalan kalau pimpinannya yang top down ya Pak, top down. Jangan suka nerima yang aneh-aneh. Kalau ada orang yang aneh-aneh, aja. No, say no aja Pak. Kalau ada orang yang mau geser-geser gitu, oh itu dia Pak, jangan. FT. Jadi value itu penting, karena kalau pinter tok, bahaya malah. Jadi saya berharap bahwa laboratorium ini akan memberikan manfaat yang besar dan ditambah dengan value-value yang tadi sudah saya sampaikan. Ya kalau berkenan Prof Yos setiap minggu harus ngasih general kuliah umum lah ke mahasiswa-mahasiswa itu. Nah, ini value penting nih, value bagi negeri tercinta ini juga penting nih value nih. Ya. Saya itu kadang-kadang lihat situasi Eropa sama situasi di tempat lainnya. Mereka itu memang apa ya, strategis sekali ya Pak. Pinter ya pinter, tapi mereka pokoknya ini negaraku. Negaraku harus aman tuh ada Pak, gitu apa ya, feeling seperti itu. Mau demo kayak apapun, ya udah aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Kita juga harus seperti itu. Tadi jangan gondeli lah, udahlah, apalah, Pak Agung ya. Geret lah. Saya selalu ngomong, kalau kita ada 250 juta orang, ya mungkin nggak bisa semua lah. Sekarang misalnya 10% aja, 25 juta orang aja mau geret negeri tercinta ini. Wah kayak apa tuh. 10% orang mau dengan semangat geret, yang 90% diem, jangan gondeli loh ya. Oh itu kayak apa tuh. Cita-cita yang dulu gemah ripah loh jinawi itu ya akan terjadi. Nah ini gemah ripah loh jinawi di Fakultas Teknik insya Allah akan terjadi di bawah kepemimpinan Pak Agung. Terima kasih. Bila itu Iqbal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Gubernur Jawa Tengah yang pada kesempatan pagi ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Kepada Bapak M. Arif Sambodo SE MSI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan sambutan Bapak Gubernur, kami sampaikan permohonan dari beliau yang tidak bisa hadir secara pribadi pada kegiatan yang cukup strategis ini. Dan beliau menyampaikan salam kepada Bapak Ibu semuanya. Dan selanjutnya beliau menugaskan kepada kami untuk menyampaikan sambutan dalam rangka kegiatan University Link and Match Universitas Diponegoro dengan Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Izinkan kami menyampaikan sambutan tersebut.
Yang terhormat Rektor Universitas Diponegoro beserta jajarannya, yang kami hormati Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TMIN, hadirin yang berbahagia, syukur alhamdulillah siang ini kita dapat hadir di ruang teater Gedung Dekanat Fakultas Teknik Undip lantai 4 menyertai kegiatan penandatanganan MOU University Link and Match Universitas Diponegoro dengan Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Kegiatan ini adalah bukti jika antara Undip dengan pihak TMIN telah ada hubungan yang kuat, dan juga dengan adanya MOU ini artinya sudah ada saling pemahaman yang kuat untuk memberikan bekal kepada para mahasiswa calon insinyur teknik, serta mudah-mudahan MOU ini semakin meningkatkan kerjasama yang luas dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang tidak saja pandai dalam teori, tetapi juga mengaplikasikannya secara nyata. Apalagi lingkup kerjasamanya meliputi 3 hal atau 3 bidang, yang salah satunya adalah bidang pendidikan seperti pengintegrasian laboratorium dengan pusat penelitian, pemagangan dan kuliah umum. Selanjutnya bidang penelitian terkait pengembangan ekosistem usaha kecil menengah atau industri kecil menengah dan pengembangan pariwisata hijau. Kemudian bidang pengabdian masyarakat seperti pengembangan pilot proyek UKM atau IKM dan pengembangan pariwisata hijau. Hal yang demikian setidaknya dapat memberikan gambaran kepada para mahasiswa tentang proyeksi real kondisi aplikasi di lapangan. Terlebih, kerjasama tersebut menyangkut import quality, network marketing terkait nanas, batik, knalpot, dan gula kelapa di Purbalingga, yang itu adalah keren banget karena potensi tersebut saat ini sudah membumi bagi orang Jawa Tengah. Siapa yang tidak kenal dengan nanas madu dan juga gula kelapa Purbalingga? Siapa pula yang tidak paham kalau Purbalingga itu gudangnya produksi knalpot yang sudah mendunia. Kita tidak saja bisa membeli produk dengan harga murah di bawah harga pabrik, namun juga bisa pesan sesuai selera kita. Maka kalau kemudian ada pelatihan terkait hal tersebut, harapannya kualitasnya semakin meningkat, tidak saja pada produk, melainkan juga kemasan sehingga semakin kemedol, bahasa Jawanya semakin menjual. Terlebih dengan penjualan yang online, mudah-mudahan semakin banyak pula jumlah yang terjual. Dengan demikian perekonomian masyarakat semakin meningkat. Bagi mahasiswa, hal-hal yang demikian adalah pembelajaran nyata yang akan memperkecil kesenjangan antara teori di dunia pendidikan dengan praktek dunia kerja. Semakin banyak praktek adalah pengkayaan yang teramat dibutuhkan untuk aplikasi di lapangan. Inilah konsep link and match antara kampus dan dunia industri. Hal ini sebenarnya bukan barang baru dalam dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Dulu kita kenal learning by doing, di mana terminologi ini menghendaki agar proses belajar berjalan sambil melakukan sesuatu yang nyata dalam kehidupan. Dengan cara seperti itu, orang yang sedang belajar memiliki pengalaman aktual, empiris, dan nyata dalam proses belajarnya. Jika sambil belajar kita dapat memperoleh pengalaman nyata dan aktual, maka hakikatnya proses itu juga mencerminkan keadaan link and match. Dengan MOU ini semoga Undip semakin lebih mempersiapkan sistem pembelajaran yang lebih inovatif di perguruan tinggi. Lebih dari itu menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompetitif dan terampil di bidangnya. Tidak hanya mengandalkan menjadi PNS, melainkan jeli membaca peluang usaha yang prospektif sesuai bidang kuliah yang ditekuni. Dan jika kalau ternyata punya keahlian lain, silahkan juga untuk dikembangkan. Kami sampaikan demikian karena perguruan tinggi dituntut mempersiapkan mahasiswanya menghadapi pekerjaan yang sebenarnya belum ada. Pada sisi lain, MOU ini semoga tidak saja menjadikan Undip
bertahan sebagai salah satu universitas yang terbaik di Indonesia. Kami juga ingin Undip selalu the best dan terus berkembang menjadi perguruan tinggi yang maju dan kompetitif dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di era revolusi industri 4.0 bahkan 5.0. Kepada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TEMIN, saya sampaikan terima kasih atas kerjasama seperti ini. Harapannya kerjasama yang ada juga dikembangkan di perguruan tinggi di seluruh Jawa Tengah di dalam segala aspek, sehingga dengan demikian mampu meningkatkan keterampilan calon mahasiswa di bidangnya dan juga khususnya untuk masyarakat di Jawa Tengah. Itu yang bisa kami sampaikan. Sukses untuk Undip, sukses pula untuk para mahasiswa tekniknya sebagai bagian dari generasi muda bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo SH MIP ditandatangani. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara penandatanganan nota kesepahaman antara PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan Universitas Diponegoro tentang pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran dari Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.